bawah langit, di kolong langit maupun di hamparan bumi ini, di atas hamparan bumi ini, tidak ada barang apapun yang perlu, yang pantas untuk secara mati-matian dicari maupun ditolak. Nah, sekarang mungkin bab kita malam ini karep ya. Tapi saya akan memulai dulu dari rasa. Ini saya bacakan saja biar persis kayak ngaji Bandungan itu ya. Bab bungah susah, tentang senang dan susah. Sak lumahing bumi, sak kureping langit, punika boten wonten barang ingkang pantes dipun oyo-oyo dipun padosi utawi dipun ceri-ceri dipun tampik. Dene tiyang inggih ngoyo-ngoyo pados punapa-punapa utawa nyeri nampik punapa-punapa, nanging barangipun punika boten pantes, boten patut. Jadi sebenarnya prinsip pertama, di bawah langit, di kolong langit maupun di hamparan bumi ini, di atas hamparan bumi ini, tidak ada barang apapun yang perlu, yang pantas untuk secara mati-matian dicari maupun ditolak. Ini prinsip pertama. Jadi nggak usah mengingini sesuatu mati-matian maupun menolak mati-matian. Pertama, jalaran punapa-punapa ingkang dipun oyo-oyo dipun padosi utawi dipun ceri-ceri dipun tampik mboten murukaken bejo. Jadi seluruh barang di dunia ini, di kolong langit maupun di hamparan bumi ini, tidak perlu ada yang mati-matian dicari maupun ditampik. Gara-gara seluruhnya ini tidak mungkin membuat kita bahagia. Mboten murukaken bungah sak jeke utawi mboten murukaken cilaka, murukaken susah sak jeke. Jadi barang di dunia ini tidak membuat bahagia. Dia hanya membuat seneng sementara. Dia tidak akan membuat kita seneng seterusnya, maupun membuat kita sengsara atau celaka seterusnya. Dia hanya membuat kita seneng sebentar, habis itu ya susah lagi. Kira-kira gitu prinsipnya. Tidak membuat bahagia yang seterusnya, enggak mungkin. Apapun itu yang diingini. Nanging nalika tiyang punika karep punapa-punapa mesti gadah pamanggih. Nah, ini kalau orang punya keinginan apa-apa, itu mesti bunyinya seperti ini. Nek karepku iki kelakon, mesti bejo bungah sak jeke. Nek karepku iki ora kelakon, mesti cilaka susah sak jeke. Tapi keinginan kita pasti ngomongnya begini. Kalau keinginanku itu terpenuhi, insya Allah senang terus. Kalau keinginan ini nggak terpenuhi, pasti susah terus. Nah, itu karepnya itu pasti bunyinya begitu. Pasti bunyinya begitu. Sehingga dia memang karakternya begitu, karep tadi. Lah tiyang sampun pinten-pinten ewu karep ingkang kelakonan, inggih mboten bejo, mboten punapa, inggih namung bungah sekedap, mangke inggih lajeng susah malih. Lah tiyang sampun pinten-pinten ewu inggih namung susah sakedap, mangke inggih lajeng susah bungah malih.
Dados pemanggih yen karep kalampahan kok bejo, yen boten kalampahan kok cilaka punika tetela klintu. Nanging saben karep pamanggihipun mesti kados mengatakan. Nah, kita buktikan sudah berapa banyak keinginan yang kita terpenuhi dan sudah berapa banyak keinginan yang kita tidak penuhi, kan juga nggak bikin kita bahagia terus maupun sengsara terus. Isinya paling cuma ya seneng sebentar, habis itu susah lagi, kira-kira gitu. Begitu juga yang nanti nggak terturuti keinginannya, paling juga susah sebentar, habis itu juga seneng lagi. Nah, prinsipnya gitu ya. Contonipun nalika tiyang gadah karep napa-napa ya. Umpami tiyang badhe gadah damel mantu, mongko mboten gadah yatra lajeng pados sambutan punika gadah raos. Nah, ini contohnya ini. Orang mau punya gawe mantu misalnya ya. Mesti rasanya begini. Dia mau mantu nggak punya uang, mau mencari utangan. Nek olehku golek utangan iki ora entuk, mesti cilaka, wirang sakjeke. Jadi kalau misalnya nanti aku nggak dapat utangan, mesti wah betapa malunya, muka saya ini mau ditaruh mana gitu. Itu bunyinya karep mesti gitu. Ya kan? Lah umpami lajeng boten angsal sambutan, misalnya dia nggak dapat utangan ya. Inggih boten cilaka, boten punapa, inggih namung wirang sekedap, lajeng boten saged ngulemi si anu, boten saged wayangan, boten saged janggrungan punika, mangke inggih lajeng bungah malih. Ya paling banter misalnya tadi nyari utangan, nggak ketemu, ya paling susah sebentar, nanti ya seneng lagi. Bahkan, kira-kira bahkan kadang setelah itu sudah selesai, nanti dia bisa lajeng bungah malih, malah seneng lebar damel lego manahipun, inggih raosing, wah tujune lah. Kalau sudah nggak dapat utangan kan bayangannya yang awal tadi, pasti susahnya minta ampun itu dan pasti akan malu, betapa malunya terhadap tetangga-tetangga. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah nggak dapat utangan, cuma paling ya susah sebentar, habis itu sudah nggak susah lagi, kira-kira gitu. Wah, nah ini pengandainya begini. Wah tujune mau rak. Kok tidak kelihatan ini. Mulai moto tua ini. Wah tujune ndek anu kae, lehku golek utangan ora entuk. Lah umpama entuk saiki rak yo kerabiakan golek sing dienggo mbayar. Lho yen karep mboten kelampahan kok cilaka punika rak terang mboten. Yen mboten. Jadi ternyata malah kadang-kadang kalau sudah untung kemarin itu malah nggak dapat utangan. Kalau sekarang jadi kalau dapat utangan malah saya bingung sekarang grabia mencari utang, bayar begitu. Nah akhirnya bisa mengambil ini ternyata. Jadi pasti kalau kehendak yang terturuti, keinginan yang keturutan, itu ya pasti membuat seneng sebentar, habis itu juga susah lagi, kira-kira gitu. Kados mekaten yen karep kelampahan kok bejo inggih terang yen boten. Contonipun nalika tiyang gadah karep punapa-punapa upami tiyang kepengin gadah bojo yen saking sangetin kepengin gadah raos nek anu kae dadi bojoku aku mesti bejo. Nah, persis juga sama kayak kita. Walah. Betapa senangnya, betapa bahagianya aku jika aku bersanding dengan dia gitu. Ya toh? Rasanya keinginan itu pasti begitu. Nanti kalau sudah nggak dapet kan ya paling susah sebentar, habis itu susah terus. Nanti kita akan tahu ini kenapa orang kemudian susahnya terus itu gara-garanya ada faktor yang dia
nanti kita urai ya, itu gara-gara keinginannya dia fiksasi toh, dan itu kemudian nggak mau mungkret, kira-kira gitu ya. Tapi nanti ya, yang pertama kita kenali prinsip-prinsipnya dulu. Malah anggepipun ngontrol bejanipun lehku gandeng wae wis 3 tahun ora pisah-pisah. Lah umpami kalampahan dados bojipun inggih mboten bejo, mboten punapa, inggih namung bungah sekedap, mangke inggih lajeng susah malih. Jadi misalnya yang kamu, wah betapa bahagianya jika aku bersanding bersamanya. Setelah nanti bersanding paling ya seneng sebentar, habis itu susah lagi. Malah tur kadang let sepeken kemawon sampun paben. Paben ki padu. Jadi nanti jarak sebulan saja itu nanti pasti sudah kelihatan bertengkarnya itu. Ada teman saya itu habis nikah, senangnya minta ampun, bahagia di pernikahannya itu. Habis itu dia nggak kelihatan sebulan gitu. Habis itu sebulan nongol di depan saya. Wes teko kene, Bos. Ambekan sik, Bos. Lah opo ning nikahne iki rambekan. Padahal itu dulu calonnya ini juga yang tadi ngomongnya keinginan tadi, wah betapa bahagianya kalau saya bersanding dengannya. Let sebulan loh. Serambekan. Nah nanti kita akan pahami apa karakter dari rasa dan karep. Tapi ini saya ini dulu kasus-kasusnya saya utarakan dulu. Dados yen karep kalampahan muruaken begja, yen karep mboten kalampahan muruaken cilika punika rak terang mboten. Jadi enggak karep keturutan itu enggak bahagia seterusnya maupun enggak cilaka seterusnya. Lah tiyang bungah lan susah punika mboten saged ajeg lelampahaning tiyang awit alit dumugi sepuh dereng nate bingah jangkep 3 dinten tanpa susah. Bahkan ini Ki Ageng itu udah rumusin, nggak tahan sampai paling banter 3 hari, nanti ya susah lagi. Kira-kira gitu, hukumnya begitu. Nanti kita akan definisikan apa itu susah ya. Kados mengkaten susah jangkep 3 dinten tanpa bunga inggih dereng nate. Jadi mesti ya kalau ada seneng ya pasti ada susahnya, kira-kira gitu. Tur mboten badhe kalampahan, mboten saged kalampahan. Nah, sekarang ini sifat pertama dari karep. Judulnya iki medeni ontologi karep. Jadi gini, kira-kira sederhananya karakter karep ya. Sifat pertama, karep itu mulur, satu. Kedua namanya mungkret. Mulur itu apa bahasa Indonesia? Molor atau mengembang. Mungkret itu mengkeret, mengempis, kira-kira gitu. Jadi sifat dari kehendak itu mengembang dan mengempis, molor dan mengkeret, mungkret, kira-kira gitu ya. Tiang ingkang muruaken bingah punika karep kelampahan. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita senang itu gara-gara keinginan kita terpenuhi. Nah, kira-kira gitu. Sebaliknya, apa yang membuat kita susah itu keinginan nggak terpenuhi, alias nggak keturutan. Jadi hukumnya pasti cuma itu. Jadi kalau setiap orang punya keinginan, pasti isinya cuma seneng sama susah. Karena nanti keturutan atau tidak keturutan. Pasti kira-kira gitu. Ini saya jelaskan yang mulur dulu. Karep kelampahan punika bingah inggih punika raos sing manah sekeco. Nah, yang dimaksud seneng itu sekeco, artinya enak gitu ya. Rasa enak, lega, marem, puas, ayem, tenang.
gembira, bingar. Bingar ki apa ya? Cerah gitu ya. Jadi kira-kira kita kelompokkan yang seneng-seneng tadi dari mulai apa? Lega, rasa enak, kemudian marem itu puas, kemudian gembira, cerah, itu masuknya senang. Kita definisikan seperti itu, biar memudahkan. Mangka, mongko karep punika yen kelampahan mesti lajeng mulur. Jadi keinginan itu kalau terpenuhi pasti mulur, nggak mungkin nggak. Nah, akhirnya jadi anu kan. Mulur. Lajeng menek tegesipun ingkang dipun karepaken lajeng mindak inggih lajeng boten kalempahan. Lah susah. Mila bingah punika boten saged ajeg. Mangke yen mulur punika kelampahan inggih lajeng mulur malih. Jadi keinginan itu kalau terpenuhi, dia naik lagi, molor, mulur, mengembang. Nah, misalnya terpenuhi lagi, mengembang lagi, terpenuhi lagi, mengembang lagi, sampai pasti nggak terpenuhi. Lah susah, nah, kira-kira gitu. Sorry. Makanya kesenangan tuh, rasa senang itu pasti nggak bisa seterusnya. Karena kalau dia terpenuhi keinginannya pasti molor, pasti mulur lagi, pasti mengembang lagi keinginannya sampai sesuatu yang dia tidak bisa jangkau, tidak bisa terpenuhi. Akhirnya susah lagi, kira-kira gitu. Jadi keadaan senang itu nggak mungkin seterusnya. Sesuai hukum kehendak kita, karena setiap orang itu pasti punya kehendak. Dasarnya hidup itu bahkan kehendak, keinginan. Kalau dia nggak punya keinginan, dia nggak hidup. Kira-kira gitu ya. Contonipun yang karep kalampahan punika mesti mulur. Upami kaleres badhe dinten riyadi. Misalnya ini pas lebaran ya, mau lebaran. Pengen tumbas sinjang enggal. Dia pengen beli jarik ya, jarik yang baru gitu ya. Nah, mesti rasanya begini. Nek aku iki iso tuku jarik anyar, mesti bahagia, mesti bungah terus. Besok riyadi banjur bisa dledar-dledar ning endi-endi. Nah, misalnya jadi bisa jalan sambil pamer-pamer itu loh. Mau beli sinjang itu misalnya jarik gitu. Pasti rasanya begitu. Wah, aku betapa bahagianya yang kontinu ketika saya bisa beli jarit misalnya gitu. Memang rasanya begitu. Nanti kalau sudah kepenuhan jaritnya sudah kebeli, nanti mulur gitu. Ceritanya begitu. Itu belum kita rasakan saat kita ingin jarik atau jarit ya. Nanti kalau sudah kepenuhi, mulur. Ya cuma dia akan senang sebentar, nanti susah lagi gara-gara mulur lagi keinginan. Lah iki kok jarite wis anyar, jari ikete yo kudu sing anyar no. Nah, akhirnya kan njaluk molor, mulur lagi, mengembang lagi. Akhirnya ulah udenge anyar ya, wis akhirnya terpenuhi juga. Akhirnya nanti yo sampai dia nggak punya uang untuk membeli misalnya selopnya, gitu-gitu. Jadi mulurnya itu akhirnya susah lagi, kira-kira gitulah. Lah lajeng mboten kalampahan, lah susah milo bungah punika mboten saged ajeg. Jadi pasti senang itu nggak bisa terus. Mangke yen kelampahan saged tumbas sinjang enggal inggih mulur malih. Lah iki jarite wis anyar ya, klambine ya kudu anyar. Mangke nek kalampahan kalau sudah tercapai ya keinginannya, sandangan sak pangate nggih mulur malih, misale pakaiannya sudah baru semua. Lah selope ya kudu anyar nu. Sandalnya harus baru nu. Nah, tunggangannya kudu baru nu, motornya juga anyar. Akhirnya gitu. Omahe kudu anyar nu.
Lama-lama lagi kok bojoku kok isih lawas. Nah, kudu anyar ngono kuwi. Jadi mesti gitu. Lah mangke yen kelampahan punapa putra sarwa enggal gitu. Apa-apane wis anyar ya bojone ya kudu sing anyar. Gen srek apa-apane wis anyar. Lah suwe-suwe bojone wis anyar nanti ya wah mosok ya anake lawas ae ganti. Jadi anaknya ya minta baru. Jadi kayak gitu, kerja keinginan begitu. Lah lajeng boten kelampahan nanti nggak terpenuhi lagi, akhirnya ya susah lagi, kira-kira gitu. Prinsip mendasarnya gitu. Nah, mongko lair ing karep punika wonten inggen pados semat derajat kramat. Jadi keinginan itu pasti di 3 bidang. 1, semat itu harta kekayaan. Kemudian derajat itu pangkat, kedudukan. Kemudian keramat itu kekuasaan. Jadi orang itu pasti keinginannya di level itu. Misalnya teman yang lainnya pengen mobil baru, tapi yang lainnya nanti pengen jadi politisi, pengen jabatannya gubernur, pengen jabatannya gitu. Terus kemudian juga pengen kekuasaannya. Misalnya orang pinter itu biasanya gitu. Pengen berkuasa dalam pengertian kabeh wong kudu manut aku, misalnya gitu. Jadi kayak ini godaan 3 ini nggak mungkin terlepas. Jadi sekali lagi ya ini bukan benar salah. Jadi semua orang itu pasti geraknya gitu. Walaupun nanti gradasinya beda-beda, yang satu lebih ngejar dunia, yang satu pangkat, yang satu keramat, kira-kira gitu. Levelnya kalau dibagi 3 itu. Jadi keinginan pasti bergerak di level 3 ini. Semat, derajat, keramat. Harta benda, kedudukan dan kekuasaan. Pados semat punika pados sugih, pados eco, pados sekeco. Jadi semat terkait kekayaan ya. Pados derajat punika pados luhur, pados mulya, pados muncer, pados utama begitu ya, pangkat. Keramat pados kuwasa, digugu, dicintai, dihormati dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Wonten gen pados semat derajat keramat karep punika yen kelapan inggih mesti mulur mila bingah punika boten saged ajeg. Jadi senang itu nggak bisa seterusnya, pasti ganti. Nah ini banyak contoh di sini. Saya ingin sebut beberapa ya. Nek ya misalnya ini soal pendapatan misalnya ya. Kalau aku punya penghasilan 10 rupiah sebulan saja, ya mesti bahagialah. Itu bayangan kita saat kita miskin gitu. Nanti kalau tercapai paling ya cuma senang sebentar, habis itu pasti mulur lagi. Akhirnya naik lagi misalnya, wah harusnya ya lebih tinggi lagi gitu. Terus sampai nanti berapapun uangnya pasti akan kurang terus. Begitu juga di level apa ya, derajat misalnya. Pasti mulur juga. Senangnya juga tidak pas seterusnya. Misalnya dia jadi asisten Medono, nanti pengen jadi ratu misalnya ya. Ratu, raja misalnya mulur dados misalnya jadi ratunya ratu. Jadi kayak gitu. Molornya gitu. Nanti wah ini ada wis keterangannya ora bejo wong ki nek ming dadi ratuning ratu. Lah wong ngereh wong iki rewele ora jamake, kejaba nek wis dadi ratuning jin. Nah, misalnya gitu. Suwe-suwe ngono. Lagi iso seneng gitu, bahagia, dia membayangkan bahagia. Mangke yang kelampatan dadi. Nah ini, kalau nanti terturuti jadi ratunya jin misalnya, ya mesti mulur lagi. Akhirnya jadi ratune kutu-kutu walang antoga. Inggih punika ratuning orang-orang curut tekek punapa punika. Jadi memang gitu keinginan ini ya. Lah kados mengkateng uluring karep punika mesti dumugi ingkang dipun karepake mboten kelampahan. Mesti nanti sampai enggak keturutan akhirnya juga susah lagi, kira-kira gitu. Nah, begitu juga di pados yang tadi mengejar
kekuasaan ya, atau keramat atau kelebihan ya. Misalnya ini orang wali ya misalnya. Wah, aku nek urung iso nguripke wong, urung bahagia. Akhirnya nanti medal keramate ya, saged nyebul tiang lempoh, saged melajar melaku jeranral misalnya gitu. Inggih mboten inggih namung bungah sekedap. Jadi cuma seneng sebentar saja. Nanti lajeng susah malih jalan mesti lajeng mulur gadah raos. Wis keterangane ora bejo nek nyebul wong lempo ae kejaba nek wis nguripke wong mati. Lah, malahan pengene nguripke wong mati. Wong iki mesti bejo banjur sapa-sapa nggugu sapa-sapa wedi sapa-sapa memuji. Jadi semakin dihormati. Karena pengen tadi, keinginan karep tadi. Lah inggih lajeng bentoyongan ini istilahnya Surya Mentara mana bentoyongan. Bentoyongan. Istilah wong padi kaya. Lah inggih bentoyongan pados saged gesangken tiang pecah mongko sekolahipun boten wonten. Lah kan duwe karep kok yo aneh-aneh pengen nguripe wong. Kan sekolahane ra ono. Sekolahnya enggak ada. Jadi umpami misalnya pun jika dia bisa menghidupkan orang, mangke kalau sudah dapat bisa menghidupkan 2 orang saja nanti tak malah bingung, deg-degan. Rasane terus muni ngene, "Wela, iki mengko angger wong mati tak uripke, mengko rak batang-batang ngendi ditekakake mrene kabeh, dikon nguripke, mengko rak malah latar iki kebak batang asu, batang celeng, bareng dikon nguripke lah. Malah repot sendiri kalau bisa menghidupkan orang. Nanti semua batang-batang ditaruh di depan rumahmu. Lah malah susah. Banjur akhirnya gitu bergerak jadi wah ngene iki nek ra iso nglanglang jagat ora enak gitu ya. Bangsur lah nanti kalau pun keturutan ya misalnya bisa mengitari bumi tanpa ini ya, melanglang jagat, weruh ngendi-ngendi, weruh negara Londo, weruh negara Cina, barang awake ora lunga-lunga, ora sayah, tur ora kelangan sangu. Nah kan, nggak usah numpak bis, nggak usah numpak naik kereta api, nggak usah bayar, karena bisa ngelang-ngelang buwono. Lah inggih lajeng bentoyongan kepengin saged ngrogoh sukma, mengke sekolahipun nggih mboten wonten. Jadi kayak gitu, gerak terus. Jadi nggak akan ada habisnya. Nah begitu. Kados menika uluring karep punika mesti dumugi ingkang dipun karemaken mesti mboten kalempahan. Lah inggih lajeng mboten kalempahan, lah susah mila bungah menika mboten saged ajeg. Dados sampun tetelor rairing karep punika wonten yen pados semat derajat kamat punika yen kelampahan inggih mesti mulur mila bingah mboten ajeg. Kados mekaten susah punika inggih mboten saged ajeg. Jadi pasti kalaupun kita menginginkan sesuatu itu nanti juga molor alias tidak puas. Jadi misalnya yang sekarang kita impikan itu dia ideal, nanti kalau sudah tercapai dia nggak jadi ideal, bukan gara-gara dia cacat, tapi karena itu sifatnya kehendak kita yang baru muncul saat dia sudah dimiliki. Misalnya begini, sama jenengan lihat cewek sing Anda sukai itu pasti sempurna. Nanti kalau sudah dimiliki, bukan berarti terus dia tambah nggak, gara-gara sudah dimiliki dia tidak sempurna, bukan begitu. Tapi dia tetap seperti itu, nggak berubah kok. Cuma ini kehendak kita, keinginan kita molor, gitu loh. Sehingga dia jadi nggak sempurna. Gitu. Kenapa dia sempurna? Karena belum dimiliki. Ngono loh, ceritanya ngono kuwi. Jadi nggak ada di dunia ini yang bisa memuaskan keinginan. Bukan karena di sana nggak sempurna, karena dia di sana pun sempurna. Kalau sudah dimiliki, nanti karep ini pengen yang lebih, sehingga jadi nggak sempurna.
gitu. Padahal misalnya kita ngincer misalnya cewek yang mana atau cowok yang mana yang cakep atau nanti kalau sudah dimiliki pasti langsung saja kurang. Genep 2 hari 3 hari langsung ini sudah. Karena keinginan kita naik. Gitu loh ceritanya. Jadi dia nggak berubah, cakepnya juga segitu. Ini molor sehingga pasti nanti nggak puas. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya sudah bisa kita simpulkan sebenarnya. Kalau Anda pengen mencari sesuatu yang sempurna, sempurna itu bukan di luar. Iya, Ra. Itu penerimaan kita atas sesuatu kan? Kesempurnaan itu. Karena kita nggak puas, dia jadi nggak sempurna. Kira-kira gitu loh ceritanya. Lah orang kadang-kadang salah mencari sesuatu yang sempurna. Jikapun dia sempurna, nanti kalau kamu miliki, jadi nggak sempurna. Wong ini nggak puas lagi kok. Naik keinginannya gitu. Jadi kamu mencari kemanapun, ini ganti, misalnya ganti baru. Yang nggak bakalan lagi. Dan nggak ada itu yang bisa memuaskan. Karena karep itu nggak mungkin puas. Jadi tidak ada barang sak lumahing bumi, sak kuruping langit punika sing marai kowe seneng terus. Ora ono. Karena keinginan kita pasti segera saja molor, mengembang. Jadi kalau kamu mencari sesuatu di luar dirimu untuk memuaskan dirimu, mesti kecelek. Nah, kira-kira gitu. Rumusnya begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu pengen, jangan khawatir bahwa tidak memiliki sesuatu macam-macam, terus kemudian susah seterusnya. Juga enggak. Jadi kayak ini harus imbang, jadi ini bukan terkait ini. Tapi kita nggak bisa menghindari keinginan kita yang punya rasa pasti seperti itu. Misalnya, uninya kalau nggak sama dia mending mati saja. Mesti gitu. Karena memang keinginan itu bunyinya begitu. Nanti baru setelah dialami, itu jadi pasti nggak puas. Jadi itu dia baru tidak puas setelah dimiliki gitu. Gitu ya. Nah ini nomor 2 adalah mungkret atau mengkerut. Lah tiyang ingkang muruaken susah punika karep mboten kelampahan. Jadi yang membuat kita susah itu definisinya apa? 1, manah mboten sekeco. Jadi hatimu tidak enak, kecewa, cuwo itu juga kecewa, kagol, kemudian muring, marah, wirang, malu, sakit, dan lain sebagainya. Jadi kita kelompokkan perasaan-perasaan tadi susah. Risih, merasa terganggu. Nah gini, karep jika pun kelampahan terpenuhi, pasti segera, kalau nggak terpenuhi, mboten terpenuhi, pasti dia mungkret. Kalau dia nggak terpenuhi, pasti mengempis. Lajeng melorot, tegesipun ingkang dipun karepake lajeng sudo, inggih lajeng kalampahan. Jadi orang kalau mengingini kok nggak terpenuhi, mesti turun, menurunkan dirinya. Misalnya dia, nah ini contohnya ada. Misalnya contohipun yang karep boten kelampun niku mesti mungkret, umpami tiyang luwe. Nah, misalnya orang lapar misalnya. Dia ingin makan. Lah mesti milih, pasti pertamanya ya milih yang apa? Lawuhnya. Lawuh ki apa bahasa Indonesia? Lauknya itu pasti yang enak-enak. Mawi ulam, mawi tigan punapa punika. Mengke yen boten kelampahan inggih mesti mungkret. Lah sing penting nganggo sekul sarem mawon inggih sampun binga. Sekul sarem itu sekul uyah. Jadi nasi dikasih garam itu. Mangke yen pados sekul nanti kalau mencari nasi uyah saja
tercapai, nanti yang mungkret lagi. Namung bedol-bedol telo dipun keropok kemawon inggih sampun bingah. Lah. Nanti kalau nggak terpenuhi lagi, inggih mesti mungkret malih namung dipun glontor toya mawon ilatipun inggih sampun anyep. Jadi kayak gitu, mungkret gitu. Nanti kalau terpenuhi, molor, mungkret gitu. Jadi kayak gitu. Molor, mungkret gitu. Atau molor, mungkret, molor. Nah, kira-kira gitu, cuma gitu kerjaannya. Kados mengkaten ungkreten karep mesti dumugi ingkang dipun karepake mesti saged kalampahan lan inggih lajeng kalampahan inggih bingah mila susah punika mboten saged ajeng. Jadi sebaliknya tadi senang itu nggak mungkin seterusnya. Begitu juga susah. Prinsipnya sama. Misalipun tiang kepengin gadah bojo, yen tiang jaler kepengin gadah bojo punika mesti milih sing ayu. Nah, mesti. Ora ono milih kok sing elek. Iki mesti kepeksa. Ayu. Pertama, misalnya dia cari jodoh pasti nanti yang ayu, sing perawan, sing sugih, sing priyayi, sing wase, sing bekti marang laki, sing prakarti, sing gemati, sing sakataing, sing punika napa-napa. Ya pasti begitu kerjanya keinginan. Mengke yang mboten nanti kalau nggak terpenuhi inggih mboten cilaka mboten punapa. Jadi nggak mungkin sengsara. Nanti mungkret lagi susah sekedap mangke inggih lajeng bingah malih. Jalaran mesti lajeng mungkret gadah raos ya senajan ora sing anu kae ning kan ayu. Nah, misalnya gitu. Nanti kalau misalnya nanti nggak dapat yang ayu, mungkret malih. Ya senajan ora ayu, kae ning nek perawan. Nah, misalnya gitu. Lah nanti kalau nggak terpenuhi lagi, begitu. Ya sajan senajan rondo, kae ning rak rung duwe anak. Nah, kan jadi kayak gitu. Mangke yen mboten kelampahan inggih mesti mungkret malih. Ya senajan anake wis rendel, tapi kan butuh. Nah, gitu. Jadi masih utuh, nggak cacat maksudnya. Lah, nanti kalau nggak keturutan, ayo walaupun senajan cacat-cacat kae ning rak wong. Lah, lama-lama kan gitu. Lah yen namung pados bojo patok tiang mawon, rak inggih mesti kelampahan. Jadi kalau cuma patokannya pokoknya orang gitu, wah pasti keturutan. Lah lajeng kalampahan, lah lajeng bingah. Nah ini misalnya ini, mila tiang ingkang cacat-cacat punika jaler istri inggih sami gadah bojo. Mbok wong cacat iki mesti entuk bojone. Jalaran kepethuk sami ungkret-ungkretan karep. Nah. Ya pasti ya seneng dapat bojo. Jangan dibayangkan kalau kamu dapat istri terus kamu lebih senang. Enggak, sama. Senengnya sama-sama bener. Seneng-seneng saestu. Mboten sing gak saestu. Seperti itu. Ya kados mengkaten ungkret punika mesti dumugi ingkang dipun karepaken mesti saged kalampahan inggih punika kalampahan inggih bingah mila susah punika mboten saged ajeg. Dados sampun tetelo yen bunga lan susah punika mboten saged ajeg. Senang dan susah itu nggak mungkin terus. Nggak mungkin terus-terusan. Jalaran ingkang murukaken bunga punika karep kalampahan mongko karep punika yen kalampahan bingah. Nah, nanti kalau terpenuhi pasti ya senang, mesti lajeng mulur sampai nggak sesuatu yang nggak bisa dikarepkan itu, yang dikehendaki itu nggak terpenuhi, akhirnya mungkret gitu. Mingkret nanti terpenuhi gitu. Kalau nggak terpenuhi, ya mungkret lagi sampai terpenuhi, sampai dia senang. Kira-kira begitu. Ingkang murukaken susah punika karep mboten kelampahan, mongko karep punika yen mboten kelampahan susah mesti lajeng mungkret, ungkreting karep punika mesti didumugi ingkang dipun karepaken mesti saged kalampahan. Lah inggih lajeng kalampahan, lah bingah melih gitu.
Mangke yen mungkret kalampahan bingal lajeng mulur, yen mulur boten kalampahan susah lajeng mungkret. Nah gitu. Jadi mungkret molor, mungkret. Pasti akhirnya pasti terpenuhi, senang ya sebentar, habis itu nanti molor, susah lagi, mungkret lagi, senang lagi, kira-kira gitu.